Ya berubah, Bi. Kak, kok gini ya, Kak? Ya Iya. ini kameranya kok kayak gini. Ah? Apa? Iya, Dari ada. Oh, Ketika Ibu tidak M. pakai. Ibu M Dani ke atas dia. Ya. Pakai akun anak nih, Bi. Nggak apa-apa. No problem lah. Sudah berenam kita. Apa boleh Abi lanjutkan? Lanjut, Yang Bi. tadi? Silakan, Abi. Ya, ini untuk, jadi sekarang ini karena kemarin ada ya Ibu Riti diantaranya belum sempat hadir. Bagaimana Bu Riti keadaan ayah anak-anak? Oh, alhamdulillah udah kayak biasa, Bi. Ya, insya Ya, Allah. udah mau makan lah, Bi. Udah mau makan dah. Ya. Nanti Ya, Abi enggak ingin, inilah ngobrol-ngobrol ya, barangkali ada bisa apa, ada masukan-masukan barangkali. Karena Abi pernah Iya, ya, Bi. sering menangani itu kan, insya Allah. Baik, Abi izin lanjutkan dulu karena kemarin Ibu Riti juga ini dan saling Ya. untuk menyegarkan, sama-sama menyegarkan ya, sama-sama menyegarkan. Iya, Bi, ya, Bi. Abi Oke, Bi. pun supaya ingat lagi. Ini sudah nampak tulisan Abi yang tadi udah nampak lagi tulisan. Sudah, Abi. Nah, jadi Sudah, Bi. Sudah. ya baik, teman-teman. Jadi secara etimologi dulu artinya itu. Jadi setiap ada konsep kita uraikan apa secara etimologi, yaitu secara berdasarkan kamus gitu kan. Jadi etimologi ini berdasarkan kamus. Caranya gimana? Mudah, tinggal ketik aja. Misalnya etimologi KBBI kan gitu, KBBI. Akan muncul nanti artinya. Bisa ada satu, bisa ada dua artinya. Gitu. Nanti kita pilih yang paling tepat ya dengan pokok bahasan. Kalau terminologi ini secara ini terminologi itu deskripsi atau menurut para ahli. Ya. Menurut para ahli lah gitu ya. Sebentar Abi ini kan dulu. Tar dulu ya. Abi izin Abi mute dulu ya. Oke, baik. Terus baik, udah nampak lagi ya. Nah, setelah secara arti tadi gini sebentar ya. Jadi ada satu konsep, misalnya Abi lanjut ke budidaya misalnya, budidaya. Atau tadi transportasi. Nah, budidaya itu apa? Ini konsep semua kan? Dari arti dulu. Kita sajikan dalam bahan ajar kita itu yang sederhana dulu, konsep. Transportasi. Nah, coba lihat di KBBI ya. Kalau Abi lihat di KBBI misalnya sekarang Abi akan coba lihat ya. Apa arti transportasi di KBBI? Gitu. Jadi membiasakan kepada siswa untuk berbasis referensi gitu. Karena itu akan sampai ke S1, S2 juga begitu. Barangkali S3 selain itu sudah bisa membuat teori-teori sendiri. Transportasi KBBI. KBBI. KBBI itu apa sih? Apa KBBI singkatannya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nih, Abi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Nah, Abi baca transportasi. Arti transportasi di KBBI adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Ada seperti itu. Arti kata KBBI dan nanti itu ada tapi ada kadang-kadang ada 2 arti, ada 3 arti. Definisi arti transportasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah non itu benda di sini ya. Non itu benda ya. N itu non benda. Satu, pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan tuh kan sama.
Kemudian ada yang kedua arti. Oh, ada 3 nih artinya. Yang kedua, perihal atau seluk-beluk transport. Boleh. Nanti kita ambil yang terdekat. 3, pemindahan bahan lepas hasil pelapukan dan erosi oleh air, angin, dan es. Berarti kalau dalam pembahasan kita yang terdekat adalah nomor 1. Nah, seperti itu nantinya itu. Nah, jadi setelah itu barulah uraian ya. Jadi gini, 1 arti. Arti ada 2, secara etimologi dan secara terminologi. Nah, secara terminologi itu apa? Yaitu kadang ada yang menurut peraturan pemerintah, ya. Ada yang menurut peraturan pemerintah, ada peraturan pemerintah. Kadang peraturan menteri, ada juga. Menteri apa di sini ya transportasi? Menteri apa? Menteri Perhubungan, ada pengertian menurut Menteri Perhubungan gitu. Ada menurut para ahli. Nah, setelah arti, ini arti ke-1. Yang kedua, cari pokok-pokok yang akan diuraikan. Nah, kita tulis dulu pokok-pokoknya. Pokok-pokok bahasan yang akan diuraikan apa? Kita cari pokok-pokok bahasannya. Misalnya apa ya? Ini Abi tidak berbasis buku. Harusnya kita lihat buku ya. Transportasi. Misalnya apa ya? Gini. Jenis-jenis transportasi gitu aja dulu. Kan ada itu nanti ya di buku-buku itu. Jenis-jenis transportasi. Gitu loh. Transportasi. Nanti kan ada jenis-jenis ya. Jenis-jenis itu apa ya? Mungkin darat, udara, laut misalnya gitu. Kemudian apa lagi ya? Misalnya kita akan menguraikan sejarah misalnya. Entah nanti susunannya nantilah. Sejarah transportasi lah misalnya. Kemudian dan sebagainya lah ya, dan sebagainya. Nah, setelah pokok-pokok ini barulah yang ini kedua pokok-pokok. Yang ketiga barulah kita menguraikan gitu. Menguraikan. Jadi uraikanlah pokok-pokok ini, ya, uraikan. Berbasis apa? Ya, berbasis referensi, semuanya berbasis referensi lah kita ya. Referensi, cari dari berbagai buku. Setelah itu ini yang ketiga misalnya. 3 ini apa keempat? Ketiga. Yang keempat, nah, gunakanlah contoh-contoh. Kalau budidaya, nah contohnya itu kan contoh-contoh itu kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Nah, kalau transportasi apa ya kearifan lokal itu? Ya mungkin dicontohkan transportasi di Riau. Ada darat, ada udara, ada laut. Dulu kita punya Riau Airline misalnya, gitu loh. Itu kan kearifan lokal. Tapi sekarang udah nggak ada misalnya. Terus sekarang darat, misalnya kita contohkan ada Damri atau apa kita ini yang ada ini. Ada angkot, tapi istilah-istilah itu kan berbeda di tiap daerah. Ada angkot. Kalau di Aceh angkot itu namanya labi-labi gitu. Jadi ada istilah-istilah juga karena ini kita di kearifan lokal itulah ya. Contoh-contoh yang ada. Terus laut. Di Riau kan ada laut ya. Nah, misalnya kita sebut antar mana ke mana. Misalnya Pekanbaru Bengkalis. Nah, kalau ada contohkan juga tuh ini apa namanya? Ini kearifan lokalnya ya. Nama siapa tahu ada yang tahu, bukan ada yang tahu bisa dilihatlah di internet. Ada kapal apa saja. Kalau speedboat misalnya. Nah, speedboat itu dari mana ke mana di Riau ini misalnya. Ya toh? Bla 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 bla. Contoh-contohnya itu adalah kearifan kemarin yang udah ketemu itu kan kearifan sekolah. Seperti kearifan sekolah ini yaitu sekolah masing-masing sudah mengerjakan apa? Apa Bu Selvi istilah itu yang baik itu? Kerja baik ya. Kerja baiknya apa gitu kan? Kerja baik.
Terus kearifan lokal. Nah, kalau kearifan lokal ya mungkin mengenalkan segala macam yang ada di Provinsi Riau ini. Begitu. Itu mungkinlah dari Abi gambaran khususnya Bu Ritri ya, Bu Riti ya, dari kurikulum Merdeka itu. Kalau ada yang menambahkan silahkan atau nanti diperdalam ketika ini. Ibu Riti sudah menyampaikan, ini juga sudah progres. Ibu Selvi sudah. Silahkan sekarang Bu Musalma. Terima kasih Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin masuk di kelompok kelas 11 dengan Ibu M. Dani dan Ibu Yeti Susanti. Kebetulan kami udah bagi kerja. Untuk Ibu Yeti kemarin ambil bagian kerajinan, Ibu M. Dani di sumber daya, sedangkan saya kebagian pengolahan. Untuk rekayasa kami janji akan mengerjakannya secara bersama-sama. Untuk materi yang saya dapat pengolahan, saya udah mulai oret-oret. Di sini saya baru bikin peta konsep tentang pengolahan makanan khas daerah. Di sini saya bagi bagiannya menjadi yang pertama konsep tentang pengolahan makanan khas daerah, kemudian desain pengolahan makanan khas daerah. Khas daerahnya lebih condong ke arifan lokal, artinya khas daerah Riau ya. Iya. Iya, Bi. Daerah Riau. Jadi digambarkan keseluruhan dulu, nanti baru mengarah pada kearifan lokal. Oh iya, betul. Itu Iya, jadi gambaran umum dulu, nanti baru ke khusus. Ya, betul. Kemudian yang ketiga ini ada analisis peluang usaha pengolahan makanan khas daerah. Iya. Nanti baru di bagian konsep pengolahan makanan khas daerah saya bagi lagi menjadi penjelasan mengenai pengertian, kemudian teknik pengolahan, kemudian jenis-jenis produksi pengolahan makanan daerah. Kemudian di desain pengolahan itu ada sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung pengolahan makanan khas daerah. Di situ ada makanan yang bersumber dari nabati dan hewani. Kemudian desain produk pengemasan pengolahan makanan khas daerah. Kemudian dari keduanya nanti baru kita lanjut ke proses produksi pengolahan makanan khas daerah. Ya, khususnya daerah Riau. Ya. Kemudian untuk yang progres berikutnya ya saya baru oret-oret sampai ke poin teknik pengolahan bahan nabati dan hewani, itu sampai pada teknik pengolahan basah, panas dan basah, seperti steaming, stewing, pressure cooking, ini ada, ya. poaching, kemudian boiling, blanching, Iya. Dan bracing. Kemudian untuk teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking, itu saya baru sampai pada deep frying dan shallow frying dan roasting. Baru 3 itu aja, Bi. Oke, baik. Iya, ada lagi, Bu Musalma? Untuk sementara mungkin sampai di situ, Abi, baru saya oret-oret, ada mungkin sekitar 15 halaman ada. Iya, baik. Terima kasih, Bu Musalma. Nah, ini juga sama, sudah merupakan progres ya. Kita harus melihat secara optimis lah, insya Allah ya. Nah, mungkin nanti tolong teman-teman berikan juga masukan untuk teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Sebentar, Abi mau tahu tadi Ibu M. Dani di
Ibu M. Dani hadir nggak? Halo Ibu M. Dani, sebentar Abi akan cek ulang. Belum, nggak ada yang Belum hadir. Belum hadir kayaknya di Abi. kita berenam aja ini. Baik, nggak apa. Oh, ada halangan. Kita harus husnudon terus ya. Cuman Abi juga begitu dengar seperti ini secara pribadi ya, manusiawi Abi mulai muncul lagi. Ayolah bismillah semangat aja. Tapi kita semua harus menyadari loh, resiko terbesar ya, resiko terbesar ini ya tidak sempurna atau nggak jadilah gitu, nggak jadi gitu. Tapi sekarang ayo kita inikan lagi. Tapi jangan salah loh, pasti punya hikmah yang besar setiap langkah kita. Oleh karena itu Abi awali dengan ya marilah luruskan, ikhlaskan dan sebagainya. Tenang saja. Nanti ini mumpung Abi ingat ya, nanti ini sekedar lontaran aja. Hari Minggu diusahakan dan kita makannya di Hotel Pangeran. Makan di Hotel Pangeran kita ya. Iya, makan besar. Besar sekali, makan besar. Ini betul nih serius ya. Ini kita hadir di Hotel Pangeran makan. Nggak ada yang tanya ya. Kenapa di Hotel Pangeran ya nanti. Ada yang ulang tahun, Abi. Hah? Ada yang ulang tahun. Oh, lebih dari ulang tahun. Lebih dari ulang tahun. Pokoknya di Hotel Pangeran. Ada makanannya bebas dan macam-macam. Tapi ada proyek, menang proyek. Banyak proyek. Wah, pokoknya di hotel. Alhamdulillah ya, Bi. Ya, hari Ahad ya, hari Ahad. Di Hotel Pangeran kita. Buah-buahan segala macam ada semua. Baik, kita ini lagi ya, begini. Ada masukan sedikit ya, Bu Musalmah dari Abi ya. Ada masukan. Alhamdulillah. Begini. Coret-coret, alhamdulillah sudah. Peta konsep baik, bagus ya, udah konsep. Nanti kalau dibuat oleh teman-teman, ini bagus sih, banyak kan yang udah buat peta konsepnya, bagus peta konsep, dan nanti peta konsep itu akan kita masukkan, ada aplikasi ya untuk peta konsep ya, sambil belajar, dan itu mudah ya, nanti Abi bantu, yaitu lupa lagi nama aplikasinya, dan ini pernah Abi ajarkan setahun yang lalu kepada tuh kalau ada Ibu M. Dani pasti ingat, kepada teman-teman guru juga di PGRI waktu pelatihan Abi ajarkan. Lupa lagi nama aplikasinya, tapi nanti ada, kalau nggak salah apa ya, nantilah entah MOOC entah apa, Abi lupa lagi. Ini jadi sudah otomatis kita masukkan udah seret bagus gitu hasilnya gitu loh, pakai aplikasi kan gitu sederhana. Itu satu. Yang kedua, tadi ini bagus nih, ada secara umum dulu kemudian kepada khusus. Itulah yang disebut deduktif istilahnya itu ya. Artinya umum ke khusus. Nah, begitu ke khusus ya, Abi hanya memperkuat saja. Begitu ke khusus, nanti kan konsep-konsepnya ini tadi seperti ada drying lah di dalam ini ya, dalam apa ya itu tuh, dalam pengawetan ya, segala macam. Nah, nanti contoh istilahnya bedah lagi secara etimologi dan terminologi, dan contohnya. Nah, contohnya ingat ya, harus kita arahkan betul-betul kepada kearifan sekolah, artinya yang udah dikerjakan, atau kalaupun nggak dikerjakan oleh kita, kepada kearifan lokal, artinya memang yang ada di Provinsi Riau ya, Prop Riau, dan berbagai kabupaten kota gitu loh ya, kalau seandainya tidak sekolah. Nah, kalau sekolah bagus. Nah, apakah kedua-duanya dimasukkan? Boleh, kedua-duanya masukkan aja. Kedua-duanya masukkan. Karena kita betul-betul Riau-nya itu. Can see your screen. Ini siapa? Ada yang masuk kayaknya. Bu Musalma itu ya, dari Abi sekedar ya, sedikit ya. Oke, makasih Abi. Sama-sama. Contoh udah ada. Alhamdulillah, terus kita kembangkan nanti.
Sekarang dari Ibu Yeti Susanti. Ibu Putri ada masih, Ibu Putri? Masih ya? Iya ya. Bu Putri ada ya? Tolong ya dicatat ya rangkumannya ya, nanti kirim ya. Besok dong kirim rangkumannya. Nih Abi bantu. Halo Bu Putri ada? Sebentar Abi lihat. Bu Putri ada nggak? Putri, Ibu Putri. Ibu lah nggak ada. Ibu Emdani malah udah masuk. Assalamualaikum Bu Emdani. Bu Emdani. Assalamualaikum. Udah masuk Bu Emdani. Ibu Putri keluar. Bu Emdani masuk. Ya baik, Ibu Emdani mudah-mudahan sudah dengar ya. Silahkan Bu siapa tadi Abi? Ibu Yeti Susanti, silakan. Iya, terima kasih Abi. Ya, sama-sama. Kemarin setelah dapat pembagian kelas 11, saya mencoba sama-sama dengan Ibu Salma, Ibu Emdani, kami bertiga, saya lah yang bertanya mengecek yang saya lakukan, mengecek buku apa yang sudah dimiliki dari kami masing-masing agar nanti bisa saling melengkapi gitu, Bi. Betul. Jadi mengecek buku cetak atau LKS yang masing-masing kita punya. Nah, alhamdulillah teman-teman ada yang berbeda dengan yang saya punya. Jadi saya dan teman-teman sambil menunggu bertemu kembali untuk melihat atau berbagi buku referensi. Jadi menunggu waktu ketemu lah nanti ini Abi. Ya, betul. Jadi kita bisa tukar pikiran untuk menambah referensi dari judul kita masing-masing. Nah, yang kedua, bagian saya adalah karena saya dari teknik, maka saya mengambil rekayasa peralatan sistem teknik. Nah, karena Bu Musalma dia mengambil untuk pengolahan makanan, karena udah tepat, udah bisa di sana kemampuannya udah lebih di situ. Kemudian Bu Emdani juga kelebihan kemampuannya di pembibitan itu. Kalau pembibitan itu di judulnya budidaya. Iya. Nah, Bu Emdani di budidaya. Jadi yang belum itu adalah yang kerajinan. Jadi poinnya diselesaikan dulu satu-satu tugas ini, nanti baru gotong royong ke kerajinan. Insya Allah kerajinan tidak sulit Abi, insya Allah. Nah, jadi yang saya lakukan berikutnya adalah yang seperti Abi sampaikan, saya mencari arti atau konsep berdasarkan terminologi dan etimologi. Jadi menurut KBBI dan menurut para ahli. Ternyata banyak sekali pengertiannya dari yang para ahli. Jadi pun saya juga bingung yang mana ya yang harus saya pilih. Oh iya, baik. Nah, itu yang apa dasar kita untuk memilihnya gitu. Yang mana yang kita pilih gitu. Iya, baik. Kemudian sambil itu saya juga karena saya di bidang rekayasa, jadi saya ingin mencari dulu seperti kita menulis apa latar belakang kita mempelajari rekayasa untuk peralatan sistem teknik ini. Jadi ibaratnya latar belakang itu dari mengapa timbul gitu. Memang nanti konsepnya ke kemudahan untuk kelangsungan pekerjaan manusia biasanya kan itu ya, Bian. Tapi nanti tentu dengan kata-kata yang bagus. Baik. Nah, kemudian nanti membahas tentang yang kata Abi tadi, jenis-jenis
peralatan sistem teknik ini nanti saya kan itu banyak, ada di bidang pertanian, ada juga di bidang industri. Nah, nanti dari jenis-jenis itu barulah nanti mengarah ke mana yang sesuai dengan kearifan lokal kita. Terus, oke. Nah, kemudian nanti setelah di latar belakang itu kenapa timbul, nanti setelah ada ini apa manfaat atau tujuannya. Mau mencari itu lagi Bi, manfaat dan tujuan. Oh iya. Sudah manfaat dan tujuan. Nanti secara umum menjelaskan proses atau menjelaskan masing-masing dari peralatan sistem teknik itu, tapi hanya sekedar umumnya saja. Nah, yang bagian yang nanti untuk proyek yang mungkin bisa dikerjakan atau yang kearifan lokal baru itu didalami secara lebih dalam lagi atau dibahas bagaimana alat dan bahannya, proses pembuatannya. Nah, rencananya seperti itu, Bi, untuk yang peralatan sistem teknik. Ya. Nah, itu aja sepertinya, Bi. Sambil saya juga mempelajari di internet, baik itu di web ataupun di YouTube, tentang materi rekayasa ini, maupun tentang yang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi yang kurikulum Merdeka Belajar itu supaya nanti bisa kita gabungkan perlu yang mana yang bagian-bagian yang harus kita siapkan lagi untuk mendukung Merdeka Belajar. Itu aja, Bi. Terima kasih, Bi. Sama-sama. Ya baik, sebentar Abi bikin dulu halaman baru ini, Pak. Papan tulisnya Abi ya, bikin halaman baru. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kan Abi sedikit mengulas sedikit ya. Mana ini? Hitam, ya udahlah hitam aja ya. Dah. Hitam, terus mana itunya? Hitam harus putih ininya. Putih. Oke. Ya baik. Terima kasih barusan Bu Yeti Susan. Baik. Betul ya, nanti hari Ahad itu kumpulkan ini semua ya, bawa lagi semua, dan ya walaupun tidak terlalu, yang jelas gini, salah satu karya ilmiah itu kan nanti harus ada daftar daftar referensinya, daftar rujukannya ya mulai sekarang lah. Sekarang misalnya tuh ada, walaupun kita nanti tambah-tambah, termasuk nanti kan ini buku ya, kemudian internet juga kita masukkan www-nya itu, ini kita tinggal 10 menit lagi berakhir. Sekarang pukul 8, Abi janji 8.30, mungkin teman-teman nggak sampai 8.30, tapi begini, itu maksimal 8.30, tapi ini mati 10 menit lagi. Nanti kalau seandainya agak menggantung, tolonglah masuk lagi sebentar aja ya. Nah, jadi buku dikumpulkan, internet juga iya, dan nanti mulailah didaftar untuk referensi, digabung-gabung. Nanti kelas 10, kelas 11, kelas 12, walaupun kita gabung semua nggak ada masalah ya. Walaupun yang dipakai itu kelas 10, kelas 10, kelas 11 misalnya. Ya, yang penting ada referensinya itu. Kemudian apa ya? Nah, ini tadi oleh Ibu Riti, oleh Ibu Susanti, habis sampai lupa tadi, udah teringat. Jadi kurikulum Merdeka itu ya ini tentang proyek yang sifatnya kolaborasi. Nah, kita akan sampaikan bisa kolaborasi dengan mata pelajaran apa saja misalnya ya, dan kita uraikan sedikit ya, misalnya mata pelajaran
Seni, apa yang bisa dinilai oleh seni? Mata pelajaran, misal ya, biologi, apa yang bisa dinilai oleh biologi sebagai alternatif. Kita tunjukkan dengan mata pelajaran apa lagi misalnya. Ada bahasa Indonesia misalnya. Nah, apa yang bisa dinilai bahasa Indonesia gitu. Sambil kita sampaikan juga pengertian kolaborasi sepintas. Kemudian nih terima kasih tadi udah ada pembagiannya. Kemudian ini ada kerajinan, nanti kerjasama bagus, silahkan itu teknis aja. Konsep bagus, nah ini konsep. Konsep ternyata banyak sekali dari para ahli. Oh iya, wah seabrek. Terus dengan banyaknya ini bagaimana memilihnya? Mudah memilihnya itu. Jadi dibuatlah simpulan. Jadi simpulannya itu adalah ya. Jadi dari para ahli ya, dari para ahli, maaf sini kita besarkan dikit mana ya? Oh, di sini size-nya. Jadi dari para ahli-ahli ini wah, kadang-kadang susah dimengerti juga. Nah, ahli A setelah kita buat poinnya ada 3 poin. Ahli B setelah kita buat poinnya ada 2 poin. Ahli C setelah kita buat poinnya ada misalnya sebut saja juga ya mungkin dia 1 poin misalnya. Nah, ini berarti jumlahnya ada 6 poin. Ya, ada 6 poin. Nah, bisa jadi arsirannya itu antara ahli A yang 3 poin, ahli B 2 poin itu ada yang sama 1 poin. Berarti kalau begitu ini bukan 5 poin tetapi hanya 4 poin gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ahli A mengatakan dengan ahli A dengan ahli B mengatakan hal yang sama. Berarti ini arsirannya sama. Sehingga di kesimpulannya nanti teman-teman, ya, kesimpulannya itu nanti kita bisa membuat pointer-pointernya yang mudah dipahami oleh siswa. Jangan terlalu panjang kalimat. Jadi kita bilang di sana kesimpulannya yang dimaksud dengan, nah, menurut para ahli yang dimaksud dengan ini misalnya Ibu Yeti tadi tentang rekayasa misalnya gitu kan, atau tentang budidaya, tentang apa saja ya, satu konsep itu adalah 1, 2, 3, misalnya 4 ini, dan yang erat hubungannya dengan bahasan kita. Kadang-kadang agak gini. Nah ini bahasan kita, ini bukan bahasan ya, bukan bahasan kita. Kadang-kadang definisi itu ada yang di sini nyentuhnya, ada yang di sini nyentuhnya, ada yang ke sini. Nah, yang besar-besar ke sini, yang mendekati, yang menunjang ke sini, iya. Seperti tadi Abi contohkan. Maaf ya, ini Abi contohkan yang transportasi tadi kan. Kan yang berhubungan dengan bahasan kita paling mana kan gitu. Jadi ada yang kedua itu perihal seluk-beluk transport. Oke, masih berhubungan. Tapi yang ketiga, pemindahan bahan lepas hasil pelapukan. Tuh, kan udah itu mah udah larinya kemana kan? Pelapukan dan erosi itu udah ke biologi. Jangan diambil gitu. Ya, jangan diambil. Gitu loh ya. Itu barangkali sekedar sharing Ibu Susanti ya. Gitu. Jadi enak kali nanti, dan ambil yang sederhana. Nanti kan kita ada ini, kita diskusikan ulang juga. Baik ya, itu ya, proyek sudah, tentang tadi masalah banyak, simpulkan. Latar belakang bagus ini, bagus. Buat latar belakang bagus. Tapi yang sederhana, jangan bertele, nah maksudnya. Jadi nanti itu Abi lebih suka ya
Maaf, bukan lebih suka. Artinya barangkali kita menyajikan kepada siswa itu sifatnya itu kan yang sederhana, ya, jelas gitu kan, jelas. Makanya perlu pointer-pointer gitu, perlu pointer-pointernya aja. Oh, ini poin-poinnya itu ini, gitu loh. Perlu pointer-pointer. Jadi bukan uraian yang ini. Tapi kalau pointer-pointer nanti bahannya kurang dong halamannya. Enggak, kan dikebawahkan pointer-pointernya. Halaman nih segini ya, halaman segini misalnya. Ini segini-segini. Nah, misalnya nggak apa-apa, kan dikebawahkan. Gitu loh. Tapi kalau diuraikan yang ini kita sampai sini nih ya, sampai sini. Tapi kalau uraian sampai sini batasnya. Kalau uraian mungkin hanya sampai sini batasnya, gitu lah. Lebih sedikit lagi ya, Bi. Iya, kita siasati nanti. Dan lebih senang, pointer-pointer tuh lebih senang. Ya, namanya itu PowerPoint. Ya, namanya itu PowerPoint. Power itu adalah kekuatan. Poin, ya Allah ya Karim. Abi ini nggak nampak ya? Abi menjelaskan ini nggak nampak ya? Nampak. Enggak. Tulisan Abi nampak nggak? Enggak ya? Nampak hitam tadi. Yang hitam? Kelihatan. Iya, yang hitam tadi. Kelihatan. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jelas, Bi, jelas tulisannya. Masya Allah. Kadang-kadang Abi udah menjelaskan jauh, nggak ada dengan siswa gitu, Bi nggak kelihatan. Ya, kenapa nggak dari tadi gitu. Baik. Nah gitu ya. Jadi apa namanya? Oke, dari yang sederhana itu baik ya. Sudah sebentar Abi lihat lagi tadi yang diinikan oleh Ibu Susanti. Latar belakang bagus. Yang melatar belakang itu dulu bagus. Semua bagus. Semua materi bagus. Termasuk ini apa budidaya misalnya. Kenapa orang sampai harus budidaya ya? Karena budidaya itu ternyata apalagi yang sekarang-sekarang lele lah, lele bisa dengan apa istilahnya itu apa namanya ada kan budidaya yang pakai plastik itu, kemudian ini sayuran hidroponik, tak perlu banyak lahan. Nah itu dulu ya, misalnya itu dari sana latar belakang ya, karena lahan dan lain sebagainya bla 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 gitu kan. Kemudian jenis-jenis bidang-bidang, nah ini menarik, ini yaitu khusus ini ya kearifan lokal, kearifan sekolah ditarik demikian rupa, dicari-cari, dan inilah keunikan bahan ajar kita, insya Allah ini. Kemudian manfaat tujuan baik sudah. Ini mungkin waktu tinggal sedikit lagi, tapi nanti masuk aja kedua sesuai dengan program Abi tadi, yaitu 2.30, sekarang baru 2.12. Ibu M. Dani, mana Ibu M. Dani? Assalamualaikum, Bu M. Dani ada? Bentar ini. Ibu M. Dani belum, tadi udah masuk. Bu M. Dani. Ini udah 7 orang nih malah. Ibu Riti, siapa yang baru yang masuk lagi? Ada Ibu Riti sudah. Ibu M. Dani, Assalamualaikum Bu M. Dani. Ini ada. Mana Ibu M. Dani? Buka itunya suaranya. Kalau Edo Akbar siapa ya? Apakah Bundo atau siapa? Edo Akbar? Bundo. Bundo, Masya Allah. Alhamdulillah Bundo. Kemudian Ibu M. Dani dulu, mana Ibu M. Dani? Udah kedengaran belum? Baik, kalau belum ada. Halo Bi, udah masuk Bi? Udah masuk kan? Bu M. Dani udah nyimak kan dari tadi kan? Udah nyimak ya? Suaranya nggak dengar